Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Hari ini kita masuk ke materi ketiga mata kuliah pengantar bisnis. Materinya adalah tentang bentuk-bentuk badan usaha. Oke, jadi badan usaha atau perusahaan di sini bentuk-bentuk badan usaha memiliki perbedaan karakteristik ya. Yang pertama perbedaannya di mana? Yaitu perbedaan pada pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha. Kemudian yang kedua, perbedaannya adalah pada besarnya resiko kepemilikan. Dan yang ketiga, batas-batas pertanggungjawaban hutang-hutang perusahaan. Dan yang keempat, cara pembagian keuntungannya. Oke, jadi bentuk perusahaan ini atau badan usaha ada 5. Yang pertama adalah perusahaan perseorangan. Yang kedua, perusahaan komanditer atau biasa disebut CV ya. Yang ketiga, perusahaan terbatas atau yang disingkat PT. Yang keempat, BUMN atau badan usaha milik negara. Dan yang kelima adalah koperasi. Oke, kita masuk ke jenis perusahaan yang pertama, perusahaan perseorangan. Ini adalah perusahaan yang dikelola dan diawasi oleh satu orang saja biasanya. Jadi contohnya adalah toko-toko kecil yang ada di sekitar lingkungan pemukiman kita, ya. Apakah itu toko makanan, ataukah toko jual pulsa, ya, atau toko-toko yang berbentuk perseorangan dan biasanya usaha kecil seperti itu. Dan ada kelebihan dan kelemahan perusahaan perseorangan. Eh, yang pertama, dia mudah dibentuk dan dibubarkan karena biasanya ya cuman satu orang aja yang terlibat di dalam perusahaan itu. Yang kedua, bekerja dengan sederhana, relatif sederhana ya, karena biasanya ini masih perusahaan kecil dan tidak terlalu besar dan pengelolaan juga sederhana. Kemudian tidak perlu kebijakan pembagian laba karena memang dia hanya satu orang pemilik gitu. Kemudian kelemahannya adalah tanggung jawabnya tidak terbatas, artinya karena hanya satu orang, ya semua adalah tanggung jawab dia. Kemudian yang kedua, kemampuan manajemennya terbatas rata-rata ya untuk perusahaan perseorangan. Kemudian sumber dananya juga terbatas hanya dari pemilik aja. Dan yang keempat, resiko kegiatan perusahaan ditanggung sendiri. Jadi ketika misalnya rugi ya ditanggung sendiri. Tidak ada pembagian apa namanya kerugian pada siapapun karena hanya dimiliki sendiri. Jenis perusahaan yang kedua adalah perseroan komanditer atau yang biasa disebut CV ya. CV ini singkatan dari Commanditaire Vennootschap ya, berasal dari bahasa Belanda. Ini CV adalah persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang yang disebut sekutu gitu, yang menyerahkan dan mempercayakan uangnya untuk dipakai dalam persekutuan itu. Gitu. Jadi kalau perusahaan perseorangan itu hanya satu, tapi kalau CV ini ada dua orang atau lebih, ya. Nah, sekutu dalam CV ini dibagi menjadi dua, ya. Yang pertama adalah sekutu komplementer dan yang kedua adalah sekutu komanditer. Apa itu komplementer dan komanditer? Komplementer adalah orang yang bersedia memimpin perusahaan dan bertanggung jawab penuh atas kekayaan pribadinya. Sedangkan komanditer adalah sekutu yang mempercayakan uangnya dan bertanggung jawab terbatas pada kekayaan yang diikutsertakan dalam perusahaan tersebut. Jadi kalau misalnya ada 3 orang atau lebih misalnya eh, mendirikan sebuah CV, itu biasanya ada satu orang sebagai sekutu komplementer dan sisanya mungkin sebagai sekutu komanditer. Jadi ada yang orang yang terjun langsung untuk mengelola perusahaannya ini atau perseroannya ini. Ada orang yang hanya menitipkan modal, kemudian dia bertanggung jawab hanya sebatas modal yang diberikan kepada perusahaan. Gitu. Nah, kelebihan dan kekurangan perusahaan komanditer atau CV ini adalah yang pertama, modal yang dikumpulkan relatif lebih banyak karena biasanya dia melibatkan 2 orang atau lebih. Kemudian kemampuan untuk memperoleh kredit lebih besar karena CV ini sudah masuk ke dalam satu perusahaan yang memiliki kriteria untuk mendapatkan kredit dari bank atau lembaga pemberian pinjaman ya seperti itu.
Kemudian yang ketiga, manajemen dapat didiversifikasikan karena biasanya ini sudah perusahaan menengah ke besar dan melibatkan lebih dari satu orang, dan untuk pengelolaan manajemen itu bisa dibagi-bagi kepada orang-orang yang terlibat di sana sehingga tidak tidak dikelola oleh satu orang dan itu lebih memudahkan. Yang keempat, kesempatan untuk berkembang relatif lebih besar, ya. Terus apa sih kelemahannya CV ini? Yang pertama, tanggung jawab tidak terbatas ya terutama bagi sekutu komplementer yang dia menjalankan langsung usahanya. Yang kedua, kelangsungan hidup relatif kurang terjamin. Ini dalam arti ya tergantung perusahaannya juga ya. Yang ketiga, relatif sulit untuk menarik kembali investasinya. Nah, kadang-kadang ini sekutu komanditer yang menginvestasikan dananya di situ, eh, dalam menjalankan usahanya belum tentu itu dalam waktu tertentu itu kembali balik modal atau mendapatkan keuntungan. Bisa jadi dalam kurun waktu tertentu perusahaan masih rugi, sedangkan kalau misalnya mau diambil itu belum bisa. Nah, ini contoh-contoh CV di Batam ya, atau perusahaan komanditer di Batam. Mungkin kalian juga lebih banyak tahu CV-CV yang ada di sini begitu banyak, dan ini beberapa contohnya. Nah, kemudian kita masuk ke perusahaan berikutnya, yaitu perseroan terbatas atau yang disingkat PT. Ini adalah salah satu yang paling populer yang mungkin kalian sering dengar dalam sehari-hari. Jadi PT ini adalah suatu badan usaha yang mempunyai kekayaan, hak, serta kewajiban sendiri yang terpisah dari kekayaan, hak, serta kewajiban para pendiri maupun para pemilik. Ya, ini ada beberapa contoh nama PT di Batam: Shimano, Philips, dan Satnusa Persada, dan masih banyak lagi. Kelebihan perseroan terbatas, yang pertama, kelangsungan hidup perusahaan relatif lebih terjamin karena eh, perusahaan dapat mengambil modal dari pemegang saham, dan pemegang saham ini sangat berperan untuk mensupport modal perusahaan ya. Kemudian terbatasnya tanggung jawab sehingga tidak menimbulkan resiko bagi kekayaan pribadi maupun kekayaan keluarga pemilik gitu. Jadi ini biasanya PT ini sudah dikelola secara profesional sehingga eh, apa namanya, tanggung jawabnya tidak menyeluruh. Ketika misalnya perusahaan rugi ya itu sebatas dana tertentu yang disepakati bersama perusahaan untuk menjadi dana operasional, tapi tidak menyangkut dana-dana pribadi seperti itu. Yang ketiga, saham dapat diperjualbelikan dengan relatif mudah. Nah, ini juga menjadi salah satu sumber aset perusahaan dan modal perusahaan untuk melanjutkan operasional perusahaan. Yang keempat, kebutuhan modal yang lebih besar akan lebih mudah dipenuhi sehingga memungkinkan perluasan usaha. Ya, balik lagi tadi kepada pemegang saham dan pemodal. Untuk apalagi ketika kinerja perusahaannya bagus, lebih banyak orang yang percaya kepada perusahaan itu dan memilih untuk berinvestasi di sana, menjadi pemegang saham. Yang kelima, pengelolaan perusahaan dapat dilakukan dengan lebih efisien, ya, dengan adanya manajemen yang profesional, kemudian juga bagian-bagian yang memang sudah didesain sedemikian mungkin dan menempatkan orang-orang yang profesional di bidangnya. Kelemahannya apa? Yang pertama, rahasia tidak terjamin karena biasanya data perusahaan ini atau perseroan terbatas itu datanya apa namanya, dimiliki oleh banyak orang, apalagi kalau dia apa namanya, go public gitu, atau misalnya perusahaan yang terbuka, PT yang terbuka. Nah, itu seluruh data-data laporan keuangan itu bisa diakses oleh publik, sehingga bisa dibilang rahasia rahasia perusahaan tidak terjamin dari segi itu. Kedua, kurangnya hubungan yang efektif antara pemegang saham, karena biasanya antar pemegang saham yang satu dengan yang lainnya itu tidak saling kenal, bahkan nggak tahu siapa-siapa aja namanya, belum tentu tahu gitu. Mungkin yang bisa kita tahu adalah pemegang saham mayoritas, tapi kalau yang lain-lain biasanya tidak diketahui. Nah, sifat perseroan terbatas ada dua. Jadi ada perseroan terbatas atau PT yang terbuka. Biasanya itu kalau
di media disebutnya TBK ya, gitu. Kayak misalnya PT Nusa Persada Tbk di Batam atau misalnya PT Gudang Garam Tbk. Nah, Tbk ini artinya singkatan dari terbuka. Nah, kalau perusahaan sudah statusnya sudah terbuka, dia artinya bisa menjual sahamnya di Bursa Efek Indonesia dan sahamnya bisa diperjualbelikan secara bebas gitu. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah keterbukaan laporan perusahaan. Dari mulai profil perusahaan, laporan keuangan, laba rugi dan lain-lain itu harus bisa menjadi konsumsi publik. Yang kedua adalah PT tertutup atau perseroan batas yang sifatnya tertutup atau tidak terbuka. Jadi bedanya dengan yang terbuka, yang tertutup ini hanya menjual sahamnya di kalangan sendiri, yaitu keluarga, kerabat, atau teman, atau relasi-relasi dekat. Jadi sahamnya tidak diperjualbelikan secara bebas, apalagi di bursa efek gitu. Jadi lebih kepada lingkungan yang tertutup. Berikutnya adalah perusahaan BUMN atau singkatan dari Badan Usaha Milik Negara. Ini adalah semua perusahaan dalam bentuk apapun dan bergerak dalam bidang usaha apapun yang sebagian atau seluruh modalnya merupakan kekayaan negara. Ya, banyak contohnya. Ini ada Pelindo 3, Indosat, Telkom. Kalau misalnya perbankan ada Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, Pertamina, ya dan lain-lain. Nah, ini adalah seluruh badan usaha milik negara. Yang terakhir adalah bentuk perusahaan berupa koperasi, yaitu bentuk badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. Prinsip koperasi ada 4. Yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela, artinya sukarela tidak diwajibkan untuk menjadi anggota koperasi manapun, ya, dan ya dengan kerelaan hati untuk bergabung ke sana. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokratis, artinya eh, secara terbuka kekeluargaan. Yang ketiga, pembagian sisa hasil usaha dilakukan berdasarkan jasa masing-masing anggota. Semakin banyak kontribusinya, maka sisa hasil usaha yang didapatkan anggota semakin besar. Yang keempat adalah prinsip kemandirian. Ini keempat prinsip koperasi. Ada ciri tersendiri dari koperasi yang tidak dimiliki oleh badan usaha lain yang tadi kita telah sebutkan, seperti perusahaan perorangan, CV, PT, ataupun BUMN. Yang pertama adalah dia lebih mementingkan keanggotaan. Jadi eh, tujuan utamanya adalah mensejahterakan anggotanya. Yang kedua, anggotanya bebas keluar masuk. Jadi seperti tadi, sifatnya sukarela, tidak ada paksaan. Ketika dia mau masuk, bisa masuk. Ketika kapanpun dia mau keluar, dia bisa keluar. Yang ketiga, merupakan badan hukum yang menjalankan usaha untuk kepentingan anggota. Balik lagi nih ke anggota, ya. Dan yang keempat, kekuasaan tertinggi dalam rapat anggota, gitu. Jadi memang benar-benar koperasi ini tujuannya adalah untuk mensejahterakan anggotanya dan ya kekuasaan tertinggi itu dalam rapat anggota. Koperasi dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu koperasi produksi, koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, dan koperasi serba usaha. Mungkin kalian pernah melihat bentuk apa namanya koperasi-koperasi mungkin di kantor atau mungkin di sekolah atau di kampus. Nah itu bisa jadi bentuknya adalah koperasi konsumsi, produksi, simpan pinjam atau serba usaha. Atau mungkin eh, beberapa di antaranya ada juga gitu dalam satu koperasi. Oke, kita masuk ke bahasan lembaga keuangan. Jadi tadi ada perusahaan, kemudian sekarang ada yang namanya lembaga keuangan. Nah, lembaga keuangan ini dapat digolongkan menjadi dua, yaitu bank dan lembaga keuangan bukan bank. Ya, bank sendiri adalah badan usaha yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat
dalam bentuk kredit guna meningkatkan taraf hidup masyarakat, gitu. Jadi dia sebenarnya dia menerima dana dari masyarakat, kemudian menyalurkannya lagi untuk masyarakat, gitu. Jadi dia jadi sebuah lembaga yang ada di tengah-tengah, yang sifatnya adalah menghimpun dan eh, menyebarkannya lagi kepada masyarakat. Peranan bank dibagi menjadi dua, peranan di dalam negeri dan peranan di luar negeri. Yaitu yang di dalam negeri, peranannya adalah memenuhi kebutuhan ekonomi dalam bentuk penyediaan dan pengelolaan uang, yang antara lain meliputi administrasi keuangan, perdagangan, perkreditan, kiriman uang, dan pengawasannya. Sedangkan peranan bank di luar negeri ini menjadi jembatan dalam lalu lintas devisa, moneter, dan perdagangan, pariwisata, dan juga transfer uang. Jembatan lalu lintas devisa apa sih? Ya seperti adanya pekerja Indonesia di luar negeri, kemudian juga untuk eh, apa namanya transfer uang ke Indonesia itu bisa difasilitasi. Ya, moneter, moneter dalam arti untuk secara ekonomi secara makro ya, peranan bank ini bisa juga sebagai pengendali ya, pengendali untuk jumlah uang yang beredar, kemudian juga untuk menekan, salah satunya adalah tujuannya untuk menekan laju inflasi, ya. Kemudian juga dari perdagangan internasional, impor, ekspor impor dari dan masuk ke Indonesia, kemudian pariwisata, adanya turis yang eh, datang ke suatu negara dan juga tentang transfer uang antar negara. Sedangkan lembaga keuangan bukan bank ini adalah badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun serta memberikan pinjaman jangka menengah dan jangka panjang. Nah, jenis lembaga keuangan bukan bank ini bisa terbagi menjadi empat. Yang pertama adalah sewa guna usaha atau leasing. Nah, ini yang biasa eh, kita temui ya kalau misalnya kita beli kendaraan, motor atau mobil, ya itu kita menggunakan jasa leasing. Contohnya adalah seperti Adira, terus juga ya dan semacamnya ya. Yang kedua lembaga pembiayaan konsumen. Nah ini hampir sama sih seperti leasing, cuman dia lebih difokuskan kepada eh, produk tertentu ya. Ini juga biasa kita temukan di sehari-hari. Contohnya ada misalnya kayak home credit dan sejenisnya. Yang ketiga adalah kartu kredit. Nah kartu kredit ini sebenarnya juga eh, lebih banyak produk dari banknya juga ya kartu kredit, cuman tidak menutup kemungkinan itu lembaga selain bank untuk mengeluarkan kartu kredit. Dan yang keempat adalah pialang saham atau perantara dalam jual beli saham. Kalau misalnya kita trading di Bursa Efek Indonesia, ini ada yang disebut pialang saham yang dia menjadi perantara dalam hal kita membeli saham. Kemudian penggabungan perusahaan, jadi perusahaan ini bisa dilakukan penggabungan ya dengan tujuan macam-macam yang pastinya ketika adanya rencana penggabungan perusahaan itu yang pasti perusahaan mengharapkan dengan adanya penggabungan kinerjanya bisa lebih optimal, lebih baik lah dari yang sekarang. Nah, penggabungan perusahaan ini ada dua jenis, penggabungan vertikal integral dan penggabungan horizontal paralelisasi. Penggabungan vertikal integral ini merupakan bentuk penggabungan antara perusahaan yang dalam kegiatannya memiliki tahapan produksi berbeda, ya. Nah, jadi misalnya ada 3 perusahaan, yang satu menyediakan bahan baku, yang satu menyediakan eh, apa namanya barang-barang lain, dan yang satu yang memproduksi untuk produk akhirnya. Nah, kalau misalnya terpisah, mungkin eh, ada perbedaan dalam hal biaya produksi atau semacamnya ya, sehingga biaya produksi bisa lebih tinggi. Tapi kalau misalnya perusahaan itu digabung,
mereka bisa menekan biaya produksi sehingga menghasilkan lebih banyak laba, gitu. Nah ini kemungkinan-kemungkinan untuk penggabungan perusahaan seperti ini. Sedangkan penggabungan horizontal paralelisasi ini bentuk penggabungan antara dua atau lebih perusahaan yang bekerja pada jalur atau tingkat yang sama, dan penggabungan ini bisa jadi untuk aliansi strategi atau menekan persaingan. Jadi biasanya ini dilakukan oleh dua perusahaan yang sama, ya. Sebagai contoh yang bisa kita lihat adalah adanya penggabungan dua perusahaan yang sama, misalnya bank ya di perbankan. Dulu ada bank NISP, ya. Tapi mereka melakukan penggabungan menjadi sekarang namanya OCBC NISP. Jadi OCBC NISP itu penggabungan dari dua bank yaitu OCBC dan NISP gitu. Terus ada juga bank CIMB Niaga. Dulu mereka adalah dua bank yang berbeda. Ada bank Niaga, ada bank CIMB. Nah, mereka bergabung menjadi satu, menjadi bank CIMB Niaga gitu. Tujuannya apa? Ya tujuannya adalah untuk memperkuat posisi persaingan ya dengan yang lain. Ketika bergabung menjadi satu, artinya aset mereka bisa sama-sama dipakai dan menjadi satu bank yang lebih besar. Nah, istilah lain dalam penggabungan perusahaan ada holding company, ada kartel, joint venture, trade association, dan akuisisi. Nah, apa itu holding company? Holding company adalah perusahaan yang berbentuk corporation yang menguasai sebagian besar saham dari perusahaan lain. Dalam hal ini, status perusahaan lain akan menjadi anak perusahaan dan kebijakan perusahaan dipengaruhi oleh perusahaan induk atau holdingnya. Contohnya apa? Misalnya kalau di Indonesia itu ada yang namanya perusahaan Astra sebagai perusahaan holding company-nya. Nah, di bawah perusahaan Astra itu ada beberapa perusahaan lain yang misalnya ada Toyota, ada Daihatsu, kemudian ada perusahaan-perusahaan lain yang ada di bawah situ. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ya untuk efektivitas, terutama misalnya dalam hal industri penjualan dalam industri otomotif atau mobil. Nah, seperti itu. Jadi Astra ini holding company-nya dan di bawah itu ada perusahaan-perusahaan macam Toyota, Daihatsu, yang lain dan lain-lainnya. Kemudian kartel. Kartel merupakan bentuk kerjasama perusahaan yang didasarkan atas perjanjian bersama untuk mengurangi persaingan. Gitu. Jadi bentuk kartel ada kartel harga, kartel produksi, dan kartel daerah. Jadi misalnya dalam satu daerah ada beberapa perusahaan yang bersaing, cuman agar bisa lebih efektif mereka bersatu gitu menjadi kartel. Kemudian joint venture merupakan perusahaan baru yang didirikan atas dasar kerjasama antar beberapa perusahaan yang berdiri sendiri. Contoh dari joint venture di Indonesia adalah Bank Mandiri. Dulu sekitar sebelum tahun 2000, itu ada beberapa bank yang berbaur ya menjadi satu, menjadi Bank Mandiri. Jadi ada Bank Bumi Daya, ada beberapa bank lain ya melebur menjadi satu. Sekarang jadi Bank Mandiri. Kenapa mereka melakukan itu? Untuk memperkuat daya saingnya. Karena rata-rata bank-bank yang bergabung ini memiliki aset yang terbatas dan masing-masing bergabung untuk menjadi satu perusahaan yang besar. Gitu. Kemudian ada juga yang namanya trade association. Trade association ini merupakan persekutuan beberapa perusahaan dari satu cabang perusahaan yang sama dengan tujuan memajukan para anggota. Ada juga akuisisi. Akuisisi merupakan pengambil alihan sebagian saham perusahaan oleh perusahaan lain dan perusahaan yang mengambil alih menjadi holding, sedang perusahaan yang diambil alih menjadi anak perusahaan. Ya, jadi ada merupakan penggabungan dua perusahaan, ya, yang satu menjadi perusahaan induk, yang satu jadi anak perusahaan. Bedanya tadi sama joint venture. Kalau joint venture itu melibatkan lebih dari dua perusahaan. Kalau akuisisi itu lebih kepada dua perusahaan jadi satu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk perkuliahan hari ini. Apabila ada pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar dan mohon tuliskan absensi di kolom komentar, tuliskan nama dan NPM-nya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.